Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang saya hormati, eh, bertemu lagi bersama saya, tapi dalam mata kuliah yang berbeda. Eh, Selamat saya ucapkan kepada Anda semua yang telah memasuki jenjang semester berikutnya, yaitu semester 3. Mudah-mudahan perkuliahan semester ini berjalan dengan lancar. Baik, sekarang mata kuliah yang saya ampu adalah filsafat pendidikan. Kita akan kontrak terlebih dahulu. Untuk mengawalinya, saya akan bacakan silabus materi kuliah filsafat pendidikan untuk satu semester ke depan. Sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang materi apa saya akan disampaikan pada mata kuliah filsafat pendidikan ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu gambaran mengenai mata kuliah tentang filsafat pendidikan ini. Kuliah ini merupakan pengantar yang mendiskusikan pendidikan dari perspektif filsafat, bahwa filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Semua ilmu itu berasal dari filsafat atau pemikiran. Dalam hal ini, wawasan teoritis filosofis pendidikan dikaji berdasarkan sumber-sumber normatif dan doktrinal dan sumber historis yang rasional dan empiris. Tidak hanya pemikiran saja yang menjadi tumpuan utama, tapi kita juga harus adanya pembuktian-pembuktian di lapangan mengenai pola pikir yang kita desain, ya. Kemudian komponen-komponen pendidikan dan pemikiran tokoh pendidikan direfleksikan untuk membangun konsep pendidikan Islam di Indonesia. Sebuah pendidikan itu mengalami perubahan dari tahun ke tahun, ya. Entah itu pergantian menteri, pasti bergantinya kurikulum. Itu kan yang menjadi permasalahan yang ada di Indonesia, sehingga guru-guru harus terus mengupdate dan mengikuti perkembangan perubahan kurikulum tersebut. Guru dituntut untuk berinovasi dan mengikuti perkembangan kurikulum yang selalu berubah-ubah. Mahasiswa memahami konsep dasar kefilsafatan pendidikan Islam dan pemikiran para tokohnya, serta mampu merefleksikan bagi pengembangan sistem pendidikan Islam. Ini kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan, ya. Indikator: mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan epistemologi filsafat pendidikan Islam, baik ditinjau dari aspek ontologi, epistemologi maupun aksiologinya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar kefilsafatan pendidikan Islam dalam konstelasinya dengan komponen-komponen pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai pemikiran pendidikan Islam untuk dapat memberikan tawaran alternatif bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, materi yang akan kita pelajari pada satu semester ini, ya, dalam perkuliahan semester 3 ini, yang pertama ini kan kontrak belajar. Kemudian yang kedua, filsafat pendidikan Islam. Ini ditinjau dari aspek ontologis. Kemudian yang ketiga, filsafat pendidikan Islam ditinjau dari aspek epistemologis. Dan yang keempat, filsafat pendidikan Islam ditinjau dari aspek aksiologis. Kemudian pertemuan selanjutnya yang kelima, yaitu
kita akan membahas dengan Tuhan, manusia, dan alam. Kemudian pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Kemudian yang ke-8 itu kita akan mengadakan UTS, ujian tengah semester. Kemudian yang ke-9 kita akan membahas tentang pendidik dan peserta didik. Kemudian pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang metode dan konteks atau lingkungan pendidikan. Kemudian pertemuan 11 kita akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Kemudian yang ke-12 kita akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Iqbal. Kemudian yang ke-13 kita akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Kemudian yang ke-14 kita akan membahas tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku tokoh Muhammadiyah dengan kemuhammadiyahannya. Kemudian yang ke-15 kita akan membahas pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu tokoh pendiri pendiri NU dengan ke-NU-annya. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Metode perkuliahan kali ini yaitu yang pertama, kuliah ini menggunakan metode ceramah. Nanti saya menjelaskan materi untuk beberapa pertemuan ya, misal sampai pertemuan 3 atau sampai pertemuan ke-4. Kemudian diskusi dan presentasi masalah. Nanti akan saya buatkan tugas untuk pembuatan makalah, kemudian dipresentasikan melalui kelompok ya, silakan dibuat kelompoknya. Kemudian tiap materi kuliah didiskusikan dan dibuatkan makalahnya untuk presentasikan di depan forum. Mengenai penilaian, yang pertama kehadiran atau keaktifan itu maksimal 30%. Kemudian yang kedua tugas struktur, entah itu makalah ataupun observasi atau kajian, maksimal nilainya 20%. Kemudian yang ketiga tugas mandiri atau mini riset, misalkan saya membuat tugas kepada Anda, itu maksimal 30%. Kemudian UTS 10%, UAS 10%. Itu salah satu bacaannya, silakan kalian cari bukunya ya. Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Toto Soeharto. Ini menguatkan epistemologi Islam dalam pendidikan. Silakan kalian cari bukunya, dan mungkin ada tambahan-tambahan referensi buku yang lain, silakan terserah kepada Anda semua. Mungkin itu juga sekedar gambaran mengenai materi ataupun perkuliahan semester kali ini ya, silakan dipahami dan dipelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian pertemuan untuk pengantar kali ini ya, kontrak kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.